Ya saudara, setelah kemarin kita meliput di Purwokerto arah Aji Barang, maka rasanya tidak lengkap kalau hari ini tidak melanjutkan liputan mudik ke arus mudik yang berada di Pegunungan Pemalang ya. Jadi kali ini kita akan meliput kondisi arus mudik sekitar Pemalang. Ya, kali ini kita sedang menuju ke Pemalang dan masih di pegunungan lereng Gunung Slamet bagian timur. Jadi kita ini sedang menuju ke utara, menuju ke Pemalang. Ya, kondisi arus mudik hari ini nampaknya mulai ramai dan lancar. Alhamdulillah suasana begitu cerah hari ini sehingga gambar yang dihasilkan tidak seperti waktu mudik di jalur Aji Barang yang menuju ke Purwokerto. Waktu itu mendung sekali, matahari tertutup oleh kabut sehingga tidak sampai ke bumi, sehingga tidak cerah. Kali ini kita bisa melihat suasana cukup berbeda, pemandangan di sekeliling yang menghijau dan cerah. Semua nampak dengan jelas bisa kita lihat melalui video ini. Ya saudara, kali ini kita sedang menuju ke arah Belik ya, Belik Pemalang. Masih di dalam perjalanan, kita melalui jalanan yang curam dan berbahaya. Di daerah sini sering terjadi kecelakaan karena jalurnya yang lurus dan menurun dan menikung. Jadi kalau tidak biasa melewati jalur ini terlalu cepat, maka yang terjadi adalah tidak bisa dikendalikan. Nah, ini sebelah kanan kita adalah jalur penyelamat. Bila ada mobil atau bus atau kendaraan yang remnya blong, maka ambil jalur ke kanan yang bagian penyelamat. Kita lihat saudara, di samping kiri pegunungan yang begitu jurangnya begitu dalam. Maka bila Anda di sini sampai nyelonong ke jurang, maka Anda bisa sampai ke negeri akhirat karena saking dalamnya jurang. Maka sebelum itu terjadi, maka berkendaralah dengan tertib dan aman. Cepat, ada waktunya, dan bersabar waktu mengemudikan kendaraan di jalan menurun. Jangan ingin cepat-cepat. Ketika menurun maka bisa berbahaya, bisa bablas sampai ke jurang ataupun hal-hal lain yang tidak terduga atau bahkan bisa diduga karena kendaraan yang terlalu cepat akan sulit dikendalikan. Ya saudara, lihat ini tanjakannya. Dalam video mungkin tanjakannya nggak terlalu terlihat, namun dalam realitanya ini sangat menanjak dan suara mesin motor pun gereng-gereng ya, seperti wayang buto hijau itu. Di wayang itu kan ada buto, nah gereng-gereng itu motor, suara mesin. Nah, lihat kanan kita juga jurang yang dalam
Sementara sebelah kiri lereng yang setiap saat bisa longsor. Ya, beberapa waktu tiap jam 12 turun hujan. Hari ini alhamdulillah sekitar jam 10 masih terang dan kita bisa mengambil video dengan baik. Cerah ya, jam 10 kali ini, 10 siang. Masih menuju ke arah utara, menuju Belik. Belik adalah penghasil nanas madu yang sudah terkenal sampai ke luar Jawa, bahkan pemasarannya sekarang cukup jauh. Ketika saya jalan-jalan ke daerah Bandung, ke daerah Bojonggede, di sana juga banyak penjual nanas dari Belik, Pemalang. Jadi semenjak dalam zaman dahulu, Belik dan Beluk ini, kalau sudah Belik ke utara lagi nanti akan Beluk ya. Di sana penghasil nanas semenjak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu namanya bukan nanas madu tapi nanas batu, karena mungkin seperti batu, tidak terlalu besar. Berbeda dengan nanas yang Bogor. Nanas Bogor itu gede sekali, namun rasanya akan lebih enak nanas yang ada di daerah Belik maupun daerah Beluk. Saya pernah mencoba beli di sana, ternyata harganya tidak jauh yang dengan atau bahkan sama dengan yang diajarkan di daerah lain. Padahal itu kan sentra produksi. Sentra produksi ternyata harganya sama saja dengan yang dijual oleh pedagang-pedagang nanas lainnya di daerah-daerah lain. Sepertinya mungkin sudah dibikin asosiasi bisnis sehingga harganya sama dengan di tempat lain. Kalau zaman dulu tahun 80-an, kalau beli nanas di daerah Belik maupun Beluk, harganya sangat murah sekali dan berbeda dengan pasar di daerah Purbalingga maupun Purwokerto. Namun hari ini harganya sama. Jadi harganya sama dengan yang ada di Belik maupun di daerah lain, satu harga sepertinya. Ya saudara, kali ini kita menemui jalanan yang agak terhambat. Ini biasanya karena di depan ada truk tronton ya, truk yang besar. Naiknya biasanya mesinnya seperti hampir tidak kuat. Kalau menemukan keadaan seperti ini ya harusnya segera jauh dari kendaraan yang menanjak agar tidak, istilahnya ketika truk itu tidak kuat menanjak, maka potensi mundur sangat membahayakan kendaraan yang ada di belakang. Lihat ini tanjakannya seperti ini. Jadi kalau motor atau mobil tidak kuat menanjak di sini hanya gereng-gereng saja. Lebih-lebih mobil yang angkutannya super berat maka sangat berbahaya. Nah ini di depan nampak ya, jalannya pelan sekali, ini muatannya penuh, ini truk. Padahal sebelah kanannya adalah jurang. Ya, kali ini kita sudah mendekati puncak ketinggian, dan biasanya kalau di gunung itu puncak ketinggian itu hujannya turunnya lebih cepat. Di bawah
suasananya cerah. Namun di gunung puncak biasanya hujannya itu lebih dahulu, lebih lebat. Nampak mendung di atas namun tidak turun hujan, alhamdulillah. Kalau hujan kan repot juga, kameranya juga bisa rusak dan videonya juga kacau balau. Ya alhamdulillah kali ini mendung saja, tidak ada gerimis, tidak ada hujan. Dan di video nampak sedikit gelap, tidak terlalu terang. Dampak suasana mendung di puncak ya, kali ini kita sudah sampai puncaknya dan mulai jalanan menurun, tapi ya masih menanjak lagi. Nah ini tanjakan terus, tanjakan yang panjang, dan di sini harus hati-hati ketika berkendara, karena biasanya kalau kurang bisa mengontrol kendaraan akan memacu lebih cepat. Padahal rem kalau dipakai terus akan bisa terbakar dan bisa ngeblong. Jadi kadang-kadang kalau pengendara yang asal naik motor dan asal bisa jalan, belum tahu cara berkendara dengan aman, maka potensi kecelakaan ada di depan mata. Jadi ketika mengemudikan kendaraan di jalan menurun, maka jangan mengandalkan rem saja, namun juga mengandalkan rem mesin. Seperti apa? Mengandalkan rem mesin adalah kita menggunakan gigi yang disesuaikan dengan turunannya. Misalkan pakai gigi 3 atau gigi 2, kemudian gasnya sedikit saja. Di situ kan ada gandul ya. Nah, gandul atau agak tertahan inilah yang disebut rem mesin. Kalau rem mesin ini dipakai, maka ketika kita mengerem, remnya akan bekerja dengan ringan atau enteng. Terima kasih, selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan mudik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.